Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang terhormat. Terima kasih atas waktunya sore ini. Saya selaku kuasa hukum daripada klien saya, Clara Sinta, yang dimana merasa memang harus ada yang disampaikan oleh klien kami, baik itu ada apa sih sebenarnya kemarin ada satu kegaduhan yang menyebabkan mungkin saja masyarakat atau para netizen jadi tidak nyaman. Bahkan ada juga yang bilang ini konten atau settingan. Biar nanti klien saya, Clara Sinta, yang akan menyampaikan seperti apa sih peristiwa kejadian yang dialami pada saat kemarin itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang udah pada hadir. Terima kasih udah ada di sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya, kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya. Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain yang bertelanjang di depan suami saya ataupun suami siapapun yang bisa mengalami kejadian seperti ini. Nggak ada yang rela, nggak ada yang nggak bisa kontrol. Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit, luar biasa di hati ini melihat screenshotan di handphone suami saya. Tidak ada yang normal setelah kejadian tersebut, nggak ada. Saya makan, saya mandi, saya bahkan sholat pun hal itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Tidak ada kehidupan saya normal setelah kejadian tersebut, tidak ada. Berikut beserta kehidupan anak-anak ya. Nggak ada yang normal. Ya. Setelah kejadian tersebut itu sangat mengguncang mental saya. Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Pasti bertanya bapaknya di mana. Meskipun sempat kita kemarin ada mediasi ya dengan Pak Sunan, karena Bapak Sunan ini adalah salah satu sahabat kami berdua dan kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya dengan suami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti kalau ketemu pasti hanya ada saling menyalahkan, bertikai. Jadi di sini Pak Sunan sebagai kuasa hukum saya, totally adalah kuasa hukum saya, di sini berperan untuk membantu saya menghadapi kasus ini, beserta dia adalah teman baik kami berdua, makanya kemarin ada mediasi. Setelah kejadian itu anak-anak tetap bertanya ya, maksudnya dengan keadaan orang tuanya seperti apa, pasti itu terasa terdampak ke anak-anak kami. Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini, saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Pada saat sore hari saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah
Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya lakukan dengan mempublikasikan tindak asusila ini, ya, itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi sanksi sosial dan hukuman yang sangat berat untuk saudari Indah, Tri Indah Rahmadani. Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah, dan izinkan saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada tanpa asumsi dari saya. Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu, psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis 10,7 miliar rupiah. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi hal tersebut. Gitu. Saya izin sampaikan, mungkin ada bank untuk itu. Suratnya dipegang sama kuasa hukum saya, nanti akan ditunjukkan sesuai izin dari kuasa hukum saya. Seperti itu. Saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting, saya sadar. Namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Saya tidak membutuhkan viral dengan kasus ini. Dengan tindakan itu juga saya berempati terhadap diri saya untuk tidak mengambil kerjasama apapun berikut dengan timing yang masih berdekatan dengan kasus ini, kecuali adanya kerjasama yang memang tetap harus saya lunasi sebagai tanggung jawab saya dari bulan sebelumnya atau waktu sebelum saya ada berkasus seperti ini. Saya mengalami kebingungan sekarang. Balik lagi, gak ada satupun istri yang rela melihat suaminya menonton ada perempuan yang bertelanjang di depan dia. Gak ada. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya. Dengan itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya di Pengadilan Agama. Untuk masalah ya, mungkin saya perlu tambahkan bahwa memang betul kemarin ya klien kami mendapatkan surat somasi, ya, mendapatkan surat somasi. Di sini juga ada surat kuasanya ya, surat kuasa dari orang yang bernama Tri Indah Rahmadani, yang dimana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Aritonang atau alias Clara Sinta, yang dimana disampaikan dalam surat somasi pertama ini kurang lebih Jakarta 9 April 2026 kemarin. Memang di sini disampaikan ada beberapa ya yang dianggap merugikan saudari Indah tersebut. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan adanya dugaan berdasarkan hal di atas ya, pihak kuasa hukum daripada saudari Indah ini menunggu itikat baik dari klien kami. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan dalam surat somasi ini justru juga sama
sama dengan apa yang saya selaku kuasa hukum dari Clara Sinta akan lakukan upaya hukum yang sama. Artinya kalau kita melihat segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat. Siapa yang lebih dulu memulai dan berdampaknya seperti apa, lalu bagaimana. Harusnya kan memang saudara Indah ini, saya tidak tahu ya apakah dia punya hubungan khusus dengan suami klien kami, ataukah hanya mohon maaf dugaan transaksional ya, atau memang ada apa sehingga video call tersebut terjadi dan sampai terlihat oleh istri daripada siapa klien kami itu loh. Jadi kalau dilihat di sini kerugiannya yang disampaikan sampai sejumlah miliaran rupiah itu memang betul berdasarkan undang-undang. Namun demikian apa yang dia sampaikan di sini ya melalui kuasa hukumnya, tentunya pertama kami juga akan menjawab somasi secara resmi. Lalu juga kami akan melakukan upaya hukum yaitu mensomasi saudara Indah itu juga. Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak ya, anak-anak daripada klien kami, mereka berdua ini tentunya kan punya anak-anak ya, psikisnya terganggu udah pasti, rame di pemberitaan. Lagi pula mereka harus berpisah, pasti juga terganggu kan anak-anaknya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh klien kami, anaknya nanya papa di mana, begitu juga sebaliknya kan begitu. Lalu juga pekerjaan, klien kami jujur punya nama baik di sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini ya tentu juga berdampak. Betul ya Bu ya, tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya, itu jadi berdampak juga di pekerjaan. Jadi alangkah sangat tidak adilnya menurut klien kami kalau dari peristiwa semua ini yang dimana juga yang memulai membuat sebab akibatnya juga bukan klien kami, justru klien kami yang saat ini dimintakan ganti rugi sebesar sekian miliar. Tadi klien kami menyampaikan kok nggak adil ya bang, kok nggak adil sekali gitu loh. Sementara yang banyak kerugiannya itu dari pihak saya loh bang. Itu tadi yang saya sudah sampaikan, rumah tangganya hancur. Dapat dibuktikan dengan adanya surat gugatan yang sudah diajukan oleh klien kami ya ke pengadilan agama di bilangan Jakarta lah pokoknya. Lalu juga anak-anak, lalu juga pekerjaan, lalu juga psikis dan mental gitu. Jadi perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa kalau bahasa gampangnya orang bilang Clara ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi, surat somasi yang di situ dituliskan terkait dengan ganti rugi yang nilainya juga mungkin luar biasa ya, sampai sekian miliar lah gitu. Nah ini tentunya saya selaku kuasa hukum juga akan segera menjawab somasi daripada rekan saya sesama advokat, dan saya juga akan melakukan upaya somasi terhadap saudara Indah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Clara boleh tanya mungkin ke Clara, mungkin sedikit kalau Indah sendiri ini sebenarnya siapa? Mungkin udah diklarifikasi kepada suami, mungkin Indah ini sosok Indah ini sebenarnya siapa? Apakah emang hubungannya apa, sudah kenal lama atau seperti apa mungkin Kak? Izin jawab ya mas. Iya. Pada saat kejadian itu saya kan lagi luar negeri 2 jam, jadi hal itu saya ketahui 2 jam sebelum saya melakukan operasi di Bangkok.
Jadi saya itu sedang bergegas ke rumah sakit. Jadi pada saat itu ya yang saya lakukan benar, yang memviralkan segala macam saya tidak bisa mengontrol, bahkan kepada dia pun saya tidak bisa apa ya, tidak bisa bertanya lagi dengan yang terjadi situ ya amburadul aja, kayak bertikai, tapi bukan bertikai KDRT ya, lebih kayak ini Argumentasi. gitu. Jadi nggak bisa bertanya Indah ini siapa, beliau ini siapa gitu, nggak ada komunikasi yang sehat, nggak ada komunikasi yang bisa terjalin, nggak ada. Setelah kejadian itu nggak ada. Sampai saat ini maksudnya. Sampai saat ini ada, Iya. tapi ditengahi oleh kuasa hukum saya agar masih tercipta komunikasi yang baik, karena kan tetap kami ini punya anak-anak ya. Dia dalam proses mediasi maksudnya disampaikan nggak oleh suami bahwa siapa sih Indah ini? Suami menjelaskan nggak, mencoba menjelaskan nggak tuh? Sebenarnya saya tidak mau bertanya, saya tidak mau klarifikasi, saya menyerahkan kepada kuasa hukum saya yang paham siapa perempuan tersebut, karena saya sebagai wanita ngelihatnya aja udah sakit mas, konfirmasi ulang saya makin nambah sakit, yang ada saya gila gitu loh nanti. Jadi Kak, kuasa hukum Tadi kan bilang kalau komunikasi jatuhnya jadi saling menyalahkan ya kak. Mungkin dari suami sendiri menyalahkan kakak tuh seperti apa kak? enggak sih. Sampai saat ini beliau permintaan maaf sama saya luar biasa dalam, menyesali luar biasa dalam juga, tapi tetap namanya hati wanita udah sakit, dikecewakan sehingga udah tidak ada timbul kepercayaan lagi gitu. Mbak Clara mulai mengetahui suami punya hubungan apa dengan perempuan tersebut kapan, terus pada saat itu kok bisa tahu bahwa ada video di HP-nya itu, sengaja curiga itu seperti apa? Enggak, jadi pada malam hari itu kan kalau nggak salah jadi saya ini kan lagi program hamil ya bareng suami, karena memang hormon saya ini lagi nggak stabil gitu. Jadi pada malam hari itu saya maksudnya mohon maaf sebagai perempuan bulanan lagi seperti itu, saya sampai ngobrol sama Allah gitu, ya Allah kalau memang engkau belum izinkan hamba memiliki keturunan, berarti memang ada sesuatu yang terjadi di belakang ini dan engkau yang paling tahu. Hamba ini padahal maksudnya pada pernikahan yang sebelumnya saya tidak pernah memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan gitu, bahkan alhamdulillah Allah memberikan cepat. Namun di pernikahan kali ini ada apa nih? Sementara dari pacaran gitu ya, dari menikah gitu ya, sorry saya ralat bukan pacaran, tapi pada saat saya dekat sampai saya menikah itu belum pernah saya periksa HP-nya, karena saya tahu, maksudnya saya malas cari penyakit. Tapi nggak tahu kenapa pagi itu saya nggak meriksa dengan nada deg-degan, nggak kayak orang lagi happy, lihat aja lah, toh juga suami sah saya berhak dong punya segalanya dari beliau. Saya cek nggak ada. Saya ingat recent delete, rupanya ada. Jadi di situ sebenarnya ngeceknya nggak ada kecurigaan, dan beliau juga nggak ada, maksudnya nggak ada menunjukkan kecurigaan tersebut gitu, jadi nggak ada. Tapi pada saat Suaminya di recently delete ya kak? Iya, Dan jadi sama dia. menurut beliau ini pertama kali atau gimana kak? Jujur itu di luar kuasa saya nggak tahu, cuman yang udah Allah tunjukkan itulah gitu. Saya Kak Clara, di semenjak ada kejadian ini, kemarin juga maaf mantan suami kakak kan sempat melakukan gugatan di PH Jaksel gitu, perihal harta gonok ini. Mungkin kakak sudah tahu belum soal itu? oh itu di luar konteks ini, nanti kalau boleh kita boleh nggak membahas di luar konteks ini ya, biar kita fokus terhadap ini. Izin ya Mbak, makasih banyak. Tapi Kak Clara, kemarin kan sempat yang setelah viral itu kan sempat mengambil gambar suami megang senjata dan itu menjadi ancaman, atau ada ancaman atau seperti apa dari suami sendiri? Enggak, so far kalau untuk masalah itu saya konfirmasi ya. Kalau untuk masalah itu nanti lebih tepatnya ke kuasa hukum saya aja, karena kebetulan kuasa hukum saya ini yang benar-benar sahabatnya beliau juga. Tapi kalau untuk masalah itu memang saya tidak pernah diancam kok, nggak ada pengancaman. Cuman pada saat itu mungkin dia lagi main atau apa segala macam ya, kita ada pertikaian lah pastinya. Cuman bukan, kita tidak pernah bertikai dalam tanda kutip pukulan, KDRT itu tidak pernah ada. Cuman mungkin nggak tahu lah, pokoknya intinya dia lagi bawa itu ke rumah. Saya video itu saya kirim ke orang rumah, saya bilang tolong awasi bapak dulu, ini kok bawa apa nih. Nah untuk masalah penguploadan saya itu beneran di luar kendali saya. Apa yang membuat saya bukan pengen menjatuhkan suami saya mencintai dia. Sebelum saya tahu ya, saya mencintai dia, saya menyayangi dia, saya menerima dia apa adanya.
Tapi saya nggak ingin menjatuhkan dia lo biar jatuh, enggak. Cuman ya saya upload aja apa yang menjadi kekurangan dia pada saat itu. Saya nggak pikir panjang, dan itu kesalahan saya. Itu kesalahan saya kalau untuk itu. Setelah dari luar negeri balik ke Indonesia itu langsung pisah rumah atau seperti apa Kak? Setelah dari luar negeri kita masih satu apartemen, karena memang kita booking apartemennya satu. Selama di apartemen kita juga ngobrol Ini di Jakarta atau di luar? di Bangkok. Di Jakarta? Ini di luar ya. Tadi di apartemen Oh, di itu dalam satu apartemen karena mereka di luar. Walaupun sudah berantem, makanya saya kan yang berusaha nengahin tuh waktu pada saat mereka berdua masih di Bangkok ya mereka tetap harus satu apartemen kan gitu. Karena Tapi pertanyaannya adalah waktu Setelah tiba di kembali ke Jakarta, Jakarta. udah pisah rumah belum? Atau langsung pisah rumah atau bagaimana? oke, untuk kepulangan kita bersama satu pesawat, seatnya juga berdekatan. Karena harus tetap ada komunikasi karena kita di negara orang ya harus sama-sama saling support ya. Tapi setelah sampai di bandara kita pulang dengan mobil masing-masing, kita menuju rumah masing-masing. Itu aja sih. Kak, kan kamu sempat menyebutkan waktu kasus video itu kamu bilang semuanya kamu yang dari listrik dan segala macam. Memang dari suamimu sendiri bisa dibilang usahanya lagi mandek atau bagaimana sih Kak, sampai kamu semuanya mengurus gitu buat saya buang. Oke, terutama saya minta maaf juga ya kepada suami saya, sampai saat ini dia masih suami saya. Saya meminta maaf atas beredarnya hal-hal yang impulsif yang saya utarakan kepada publik. Cuman jadi gini, suami saya itu semenjak pernikahan itu memberikan saya nafkah. Cuman memang pada saat itu saya lagi mengalami kesulitan. Suami saya sedang mengalami kesulitan ekonomi yang dimana pada 1 bulan terakhir itu dia tidak memberikan nafkah. Yang saya sesali kenapa saya sampai bicara sedemikian pedesnya, sedemikian tidak layaknya saya berbicara kepada beliau, karena saya sakit hati. Maksudnya gini loh, kenapa pada saat kesulitan ekonomi saya tidak meminta apa-apa sebagai istri, saya menerima suami saya dalam keadaan apapun. Kenapa ada tindakan asusila itu gitu loh. Pada saat susah kenapa berbuat seperti itu loh, bahasa lebih mudahnya gitu. Jadi saya berpikir ya, maksudnya sudah tidak memberikan apa-apa pada saat itu, masa sih bertindak seperti itu lagi gitu. Itu ya. Tapi sebelumnya beliau bertanggung jawab meskipun memang dalam keadaan beliau juga tidak full bisa support karena memang ada kendala, tapi itu nggak menjadi masalah buat saya. Keuangan tuh nggak pernah menjadi masalah untuk saya. Yang penting keluarga saya utuh. Saya butuh dia pada saat itu ya, pada saat sebelum terjadi itu. Kalau mungkin terkait perceraian sendiri sudah didaftarkan di PA manakah dan apakah sudah mantap untuk berpisah mungkin Kak? Sejauh ini insya Allah saya mantap buat berpisah, sudah didaftarkan ke PA Jaksel, yaitu mohon doa dan kekuatannya karena berpisahnya juga ini nggak mudah gitu loh. Saya juga terseok-seok ini, mau mati rasanya saya mau bisa sama suami saya, kan saya sayang sama dia gitu. Mungkin kan nanti proses perceraian juga bakal ada mediasi ya kayak udah siap bertemu lagi dengan suami. Insya Allah siap, selalu siap terbuka buat dia. Sejauh ini suami ada upaya mungkin menghubungi Mbak Clara untuk memperbaiki semuanya gitu, memperbaiki Ada, rumah. selalu ada. Dia selalu menghubungi saya. Kadang saya nggak respon menghubungin Bang Sunan, makanya memang beberapa saat ini saya dan Bang Sunan dan istri Mbak Hedi juga jadi lebih sering bertemu ya, karena memang dia membicarakan tentang kasus ini, terus memang dia juga minta untuk selalu. Jadi kadang-kadang kita tuh nongkrong, bukan nongkrong saya happy ya. Kalau misalnya kalian bisa tangkap saya dengan Mas Sunan, dengan Mbak Hedi, kayak kemarin saya sampai di sini ada yang diobrolin gitu loh. Ya kalau mau ketemu saya, komunikasi sama saya lewat Bang Sunan. Tapi kalau untuk kontekan, teleponan, hai, say hello, nggak ada. Tapi kalau untuk kontekan lah di Bang Sunan gitu. Karena maupun meskipun Bang Sunan ini kuasa hukum saya, beliau ini juga punya rasa kemanusiaan gitu loh. Maksudnya kasihan juga ini ada orang mau minta maaf gitu loh. Maafinlah Bang Sunan ini meskipun kuasa hukum, cuman tetap nge-support untuk kalau bisa seperti inilah gimana baiknya gitu. Karena ada kesedihan juga di benak beliau melihat kami berpisah itu ada. Pasti. Sebelum ini kira-kira sempat ada gelagat atau seperti apa dari beliau, karena kan kejadiannya kalau dari tanggal di tengah-tengah bulan puasa ya, sama alasan udah nggak mau maafin lagi, apa sih? Justru nggak ada. Justru buat saya dia itu sosok suami yang sempurna. Karena saya mencintai dia. Kenapa sempurna? Karena saya tidak melihat yang lain gitu loh.
Maksudnya saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain, makanya saya bilang dia sempurna. Tidak ada, kami selalu bersama. Jadi saya juga shock, saya nggak nyangka ada itu, saya nggak tahu tuh. Saya juga shocknya luar biasa. Saya nggak nyangka ada foto itu, kecolongan juga gitu loh. Keluar malam nggak pernah, minum alkohol bukan peminum alkohol. Beliau juga sholatnya rajin 5 waktu, nambah lagi sunnah. Maksudnya saya publikasikan ini bukan dalam bentuk ria, tapi maksudnya sebegitu sempurnanya dia untuk kami. Dia sayang anak, sayang istri. Kalau ada konflik biasalah, tidak pernah main tangan. Uang pun kalau memang ada sharing, memang kalau yang masalah nggak nafkah itu 1 bulan kebelakangan ini beliau stop gitu loh, karena memang lagi tidak ada kemampuan untuk hal itu, dan itu tidak menjadi masalah. Cuman ya itu nggak ada tanda-tanda. Makanya saya cek HP-nya itu dalam keadaan saya happy aja. HP lagi gue cek gitu, nggak ada sempurna, perfect. Nggak nyangka juga ada itu tuh, nggak tahu. Berarti untuk maafin lagi ya Kak? Kalau pintu maaf saya udah maafin, termasuk saudari Indah ini saya sudah memaafkan. Sudah saya maafkan, tapi pada saat saya memaafkan datang somasi, jadi bingung juga kan. Iya. Gitu. Bagaimanapun saya di sini juga punya harga diri lah. Gitu. Saya juga nggak mungkin, maksudnya saya yang udah melihat perselingkuhan ini, mohon maaf saya ralat. Ya menurut saya selingkuh, ini saya orang awam ya. Menurut mata hukum saya nggak tahu, saya melihat ada yang bertelanjang ria di depan suami saya sakit, psikis saya udah mau gila. Siapa yang bisa waras? Kelihatannya aja nih kayak gini tegar, nanti sampai belakang juga saya nangis lagi. Nggak ada yang bisa waras. Anak-anak saya terganggu, nanya bapaknya di mana, jawab apa saya gitu ya. Pekerjaan saya sengaja nggak ngambil job apapun. Setelah kejadian ini, saya di hadapan publik saya juga harus tetap empati dengan diri saya. Nggak mau saya memanfaatkan endorse segala macam, saya nggak mau. Hancur lah mbak. Jadi baru Nah, ini kan dirimu dan suami masing-masing punya anak ya. Terus apalagi yang kecil sangat dekat, menyayangkan nggak sih, kayak kau pikiran udah nanti yang kecil gimana gitu. ya kan itu hal yang saya itu adalah hal yang saya sayangkan dari semua ini. Kami itu kan sama-sama saling membawa anak. Saya bawa anak, udah dekat ke beliau bawa anak, udah dekat ke saya. Yang saya cintai itu bukan hanya pada saat itu ya, yang saya cintai itu bukan hanya suami saya, keluarga saya, anak-anak kami, mereka yang saya cintai semua. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya merasa bukan saya dikhianati, tapi dia mengkhianati keluarga kami, dia mengkhianati anak-anak kami. Berarti untuk langkah hukum yang ditempuh saat ini hanya gugatan perceraian kalau dari Mbak Clara? Iya, yang pasti ke depan kami akan jawab somasi, karena memang itu udah satu kewajiban dan saling menghormati sesama rekan advokat, bahwa apa yang dituliskan dalam somasi pertama dan ditujukan kepada klien kami, Ibu Clara Sinta, pasti akan kami jawab. Dan begitu juga nanti kami juga akan lakukan upaya somasi atas kerugian yang diderita oleh klien kami, Ibu Clara Sinta. Jadi memang saya dari awal sebagai sahabat mereka, saya berpikir sebaiknya memang urusan-urusan seperti ini ya, ini kan ranahnya privasi dan rumah tangga, tidak sampai ke ranah hukum ya. Bahkan saya juga sempat mencoba berupaya mencari kontak atau mencari bagaimana caranya bisa bertemu dengan saudari Indah ini, karena saya selaku sahabat mereka tentunya akan mau menyampaikan alangkah lebih baiknya pada saat ini kalian itu tidak melakukan upaya-upaya hukum, karena kalau memang sampai melakukan upaya hukum pasti semua pihak akan terjerat hukum, itu saya pastikan ya. Mungkin di surat somasi ini secara sepihak saudara Indah merasa dirugikan dan bisa menjerat klien saya secara hukum, tapi jangan salah, jangan lupa bahwa undang-undang itu tidak hanya untuk berlaku kepada seorang klien kami Clara Sinta, tapi juga berlaku juga untuk saudari Indah, dan berlaku juga, saya tegaskan, untuk saudara Alexa
yaitu suami daripada klien kami. Maka kalau ini sampai betul-betul jalan naik ya menjadi satu persoalan hukum, maka saya pastikan ketiga orang ini akan terjerat. Saya pastikan. Karena secara hukum, undang-undang itu sudah mengatur tidak ada keberpihakan. Hukum itu tidak pernah berpihak kepada seorang Indah atau seorang Clara atau seorang Alexa, tapi hukum itu adalah sama untuk semua. Artinya kalau Indah bisa melakukan upaya hukum, begitu juga sebaliknya. Clara bisa melakukan upaya hukum, Alexa bisa melakukan upaya hukum, sehingga ya nanti mungkin sama-sama masuk penjara atau sama-sama bagaimana ke depannya, kan begitu. Cuma itu saya pastikan, dan ini juga merupakan edukasi ya. Maka saya selalu tidak pernah, selaku orang hukum, tidak pernah suka atau tidak pernah setuju ketika urusan berkaitan dengan rumah tangga, ranah privasi itu masuk ke media atau sampai jadi persoalan hukum. Gitu juga kemarin saya ketemu sama kawannya klien kami, Clara ya, Mbak Mawa. Saya juga sampaikan kemarin, kenapa kalian jadi sampai heboh, jadi sampai gaduh? Yang bisa menyelesaikan kasus rumah tangga ya hanya mereka berdua, si suami dan si istri. Itu juga yang saya sampaikan kepada Clara dan suaminya, gitu. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan mereka berdua bukan pengacara, bukan bapak ibunya, bukan teman-temannya, bukan netizen, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa, tapi hanya mereka yang bisa duduk bersama dengan kepala dingin, menyelesaikan, mencari solusinya seperti apa. Kalau mau berpisah, ya berpisah baiknya seperti apa. Kalau mau mempertahankan, mungkin di situ ada perjanjian seperti apa untuk tidak mengulangi atau untuk membatasi diri, gitu loh. Jadi ya saya perlu sampaikan bahwa kalau memang itu betul-betul yang diinginkan ya, atau yang diharapkan oleh saudari Indah untuk melakukan upaya hukum, untuk meminta ganti rugi. Kalau tidak ganti rugi, mau menjerat secara hukum, mau masukkan penjara klien saya, maka pasti saya pun tidak akan tinggal diam. Karena hukum tidak dibikin untuk seseorang, tapi hukum dibuat untuk semua masyarakat Indonesia. Artinya klien kami juga mempunyai hak yang sama ya, menuntut ganti rugi, malah lebih banyak ya Bu ya. Kalau ini kan, kalau kita bicara malah lebih banyak gitu loh kerugiannya. Itu makanya dari awal saya tidak menyarankan kepada klien saya maupun kawan saya, suaminya klien saya ini, untuk melakukan upaya hukum. Saya tidak menyarankan gitu loh. Tapi saat ini posisinya adalah kami yang sudah diserang terlebih dahulu terkait dengan apa yang pihak Indah merasa dirugikan. Maka kami akan melakukan upaya yang sama. Bang Sunan, mungkin tadi ada yang belum terjawab sedikit, bahwa tadi Mbak Clara Sita sempat bilang bahwa suami bercerita kepada Bang Sunan terkait siapa si Indah ini sebenarnya. Mungkin kalau boleh diceritakan Ya. mungkin Bang Indah ini sebenarnya. Suami daripada klien kami sudah menyampaikan kepada saya, memang perkenalan mereka berdua antara suami klien kami dan saudari Indah ini memang sudah lama lah ya, ada histori. Karena buat saya cuma dua pilihannya. Kalau mereka tidak ada kedekatan, bisa dikatakan histori, artinya ada transaksi pada saat mereka melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu ada transaksi, bisa dijerat dengan undang-undang pornografi atau prostitusi online. Ya, nah ini saya juga selaku kuasa hukumnya Ibu Clara, saya mau menggali, mau mencari bukti. Saya tidak, walaupun suami klien kami ini kawan saya, tapi saya juga orang yang mau objektif, karena ini sudah menjadi persoalan hukum. Dia harus cerita sama saya nanti ke depan, ya, hubungan apa, pacaran, selingkuh, atau ada transaksi di situ. Nah ini yang nanti saya akan cari tahu, cari info melalui tentunya suami daripada klien kami. Belum ada detailnya Bang, perkenalannya berapa lama mungkin itu? Dia bilang udah lama gitu. Udah lama. Mungkin juga dia masih menutup diri ya, walaupun saya temannya, tapi karena dia tahu juga saya kuasa hukum daripada istrinya, mungkin dia juga lebih hati-hati menyampaikan.
Cuman yang pasti dua, dugaan saya ya, orang sampai mau melakukan video itu ya pasti atas dasar kerelaan. Kalau kerelaan suka sama suka artinya ada hubungan, atau di situ ada nilai transaksi. Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu selebgram yang berinisial S, katanya dulu pernah ditawarkan sejumlah 1 juta rupiah oleh oleh suami klien kami. Nah, jadi cuma 2 itu sih, cuma 2 itu dugaannya sementara. Bang, Bang, kalau untuk jadwal sidang saya sendiri udah ada belum sih? Perdana gitu. Oh ya belum Bang, belum. Jadi lu semester daftarnya kapan sih bang? Gimana? Terus ini daftarnya baru yang Ya silahkan ditanyakan langsung. Karena kebetulan terkait dengan urusan itu saya belum ditunjuk untuk jadi kuasa hukumnya. Mungkin Kak Clara kapan mengajukan gugatannya Kak? Kapan? Dari kemarin lah intinya. Nanti bisa ditanyakan langsung aja ya Mbak. Jadwal sidang pun sudah keluar Kalau Kak? nanti jadwal sidang nanti insya Allah mungkin kedepannya saya akan tetap menunjuk sahabat saya Bang Sunan untuk mengecek nanti untuk jadwal sidang nanti sudah ada di ikor. Jadi nanti boleh nanti Abang Sunan yang akan saya tunjuk lagi menjadi orang kepercayaan saya yang saya sangat hormati, nanti bisa membantu untuk ngecek. Kalau mungkin terkait masalah ini ada informasi juga buat mantan suami ke Komnas HAM untuk ke Komnas HAM lah, untuk meminta hak asuh anak. Mungkin itu ada ya Oh. dan udah lama gak dipertemukan selama 6 bulan. 6 bulan kalau nggak salah Oh, infonya. ya udah nggak apa saya jawab dikit, tapi ini pertanyaan pertama dan terakhir ya. Oke. Nggak apa-apa itu saya welcome aja karena setiap warga negara Indonesia ini berhak untuk melaporkan, meminta keadilan, itu berhak, boleh semuanya. Tapi kan jawaban atau apa segala macam itu kan internal saya dan beliau yang tahu permasalahan apa, kenapa saya tidak memperbolehkan anak saya bertemu, itu kan pasti ada alasannya. Karena sebelum 6 bulan tersebut, 6 bulan kebelakang saya kasih kok, bahkan setiap weekend menginap di sana. Saya memiliki pertimbangan sendiri, yang pasti pertimbangan itu bukan hal yang merugikan. Kalau dibilang rugi secara kangen, mungkin anak saya pasti kangen. Cuman ada hal-hal yang lebih merugikan ketika menurut saya lebih lanjut untuk bertemu. Menurut saya itu pandangan saya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk itu benar. Mungkin ya udah emosional perempuan nggak mau ketemu, tapi tetap saya mempersilahkan beliau untuk melapor, boleh. Saya pun mempersilahkan diri saya untuk menjawab nantinya. Udah terima suratnya Pak dari Komnas HAM. Sudah terima suratnya dari Aman, Komnas saya HAM. akan datang insya Allah Kamis. Kamis sudah ada. Iya, sudah. Saya akan datang sendiri tanpa kuasa hukum karena saya hadir untuk keutuhan anak saya. Saya ingin di sini tuh ngobrol personal, curhat sebagai seorang ibu, cerita. Jadi di sini nggak ada yang tindakan upaya hukum kok. Saya akan tanggapin dengan welcome dan Berarti Kamis ini ya? insya Allah. Itu aja berarti kalau untuk yang mengenai anak, makasih. Oke. Cukup.